Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahru siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Fassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Soneta, sahabat Soneta Femina, juga dari Antv, ada dari Buyung CS, Pak RT. Rahimakumullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahr Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan itu awalnya 10 hari pertama itu rahmah, pertengahannya maghfirah, ampunan, dan 10 hari terakhir kalau kita bisa melaksanakan semua, ada sertifikat itqum minan nar, bebas dari neraka. Wow. Jadi ini Ramadan satu momentum yang luar biasa. Kalau mau selamat di akhirat nanti, ini momentum yang sangat bagus, Ramadan. Apa itu Ramadan? Syamu Ramadan itu adalah al-imsaku anu ta'am wa syurbi wal jima' ma'an niyat min turu'il fajri ila ghurubis syams. Jadi menahan diri dari makan, minum, dan berjima, mulai dari turu'il fajar, terbit matahari, sampai terbenam matahari, ma'an niat, dengan niat. Nah, jadi kalau puasa Ramadan itu malamnya mesti niat sebelum masuk pagi. Makanya kita kalau habis tarawih baca niat itu, apa niatnya? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala, ya. Jadi walaupun tanpa dizaharkan, niat di hati ini cukup. Niat karena ada di hati. Dizaharkan itu untuk lebih memantapkan saja. Ma'a niat, dengan niat. Kecuali kalau puasa sunnah. Puasa sunnah, misalnya kita pagi mau puasa, malamnya enggak niat. Pagi-pagi tuh yang nasi uduk enggak ada, apa segala macam enggak ada, lontong sayur enggak ada. Gue puasa deh gitu, itu boleh. Mendadak niatnya boleh. Nah, di samping imsak, menahan diri dari makan dan minum, juga daripada perbuatan yang fasik dan keji. Anil munkar wal fahsya wal munkar. Al imsak anil fahsya wal munkar. Puasa itu juga menahan diri daripada perbuatan yang fahsya dan munkar. Fahsya itu artinya merugikan diri sendiri. Munkar itu ya katakanlah kejahatan-kejahatan, kemaksiatan. Nah, jadi puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus. Karena ada sabda Nabi, hati-hati. Kala Nabi SAW, kam min sa'imin laysallahu min siyamihi ilal ju' wal afas. Berapa banyak orang Islam yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya, kecuali lapar dan haus. Nah, orang yang begini nih nggak makan, nggak minum, tapi Masya Allah ngomongin orang rajin banget, ngejelekin orang rajin banget, bohong kesana kemari. Hatinya penuh dengan kedengkian, kebencian. Nah, ini idal jum' wal afas. Yang dia dapat ya lapar haus saja. Nah, kemudian puasa itu junnah. Apa itu junnah? Junnah itu tameng, perisai.
Asyamu junnah. Fa idza kana yaumu shawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Fa in sabbaha ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Puasa itu perisai, benteng dari perbuatan keji dan mungkar, perisai dari neraka Allah. Jadi kalau nggak mau masuk neraka, perisainya apa? Puasa. Junnah, ini benteng. Jadi ketika ada seseorang pada bulan Ramadan dia sedang berpuasa, fa in sabaha fala yarfuth, jangan berkata-kata kotor, wala yaskhab, dan jangan bertengkar. Nah, itu asyamu junnah. Fa idza kana yaumu shawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Kalau seseorang tengah berpuasa, jangan berbuat kotor, berkata-kata kotor, dan jangan bertengkar. Wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Ketika ada seseorang yang menghina kamu atau mengajak kamu berperang, berkelahi, falyaqul inni sha'im. Katakanlah, saya sedang puasa. Tapi jangan lu terusin. Ntar habis maghrib yuk kita berantem. Bukan begitu. Saya puasa. Kalau ada yang menghina, ana sha'im. Ada yang ngatain, ana sha'im. Ada yang mengganggu, ngajak berantem, ana sha'im, saya berpuasa. Habis maghrib boleh. Bukan begitu. Nah inilah jadi asyamu junnah. Puasa itu junnah, benteng, tameng dari perbuatan keji dan mungkar. Nah sehingga kalau ini kita lakukan dengan baik, maka 1 Syawal kita akan menjadi makhluk yang baru. Pertama, karena akhlak kita bangun di siang hari dan juga terus sampai malam, bukan habis buka terus lo boleh sembarangan ngomong. Tetap jaga itu. Fala yarfuth wala yaskhab, tetap dijaga. Nah, itu akan memperbaharui akhlak kita. Yang tadinya sombong jadi rendah hati, yang tadinya pelit jadi baik, yang tadinya kagak benar jadi benar gitu ya. Itu ada perubahan. Terus dalam kesehatan juga sehat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu tasihu." Berpuasalah kamu akan sehat. Ya. Nah jadi ini relate dengan sains, relate dengan ilmu kedokteran. Ada seorang profesor dari Jepang, itu namanya siapa itu? Honda apa Suzuki, gue lupa lagi namanya itu. Kawasaki. Dia bilang, dia mengadakan penelitian yang akhirnya dia mendapat hadiah Nobel dari penelitiannya itu. Ternyata puasa itu sehat, dia bilang. Kenapa? Terjadi autofagi. Apa itu autofagi? Yaitu pembaharuan sel-sel yang mati diganti dengan sel-sel yang baru. Ketika orang tidak makan, tidak minum sekian lama itu, maka sel-sel mati itu diganti. Organ-organ tubuh istirahat bekerja. Bukan jantung berhenti, enggak. Artinya mereka tidak berat bekerja itu. Jantung, paru-paru, ada relaksasi di sana nih organ tubuh kita nih. Wah, pada senang banget tuh kalau puasa organ tubuh nih. Kalau dia bisa ngomong, makasih Bang Yuri. Aneh istirahat nih orang nih. Itu organ tubuh relaksasi. Itulah yang membuat autofagi, ya, sehat. Nah seharusnya pada 1 Syawal, shaimin itu imannya tambah bagus, takwanya tambah bagus, akhlaknya tambah bagus, kesehatannya tambah bagus. Nah, tetapi nyatanya
Banyak di antara kita, di sini sih nggak ada sini. Sono, no. Orang sono, orang sini sih sama. Puasa, timbangan makin naik, makin turun. Puasa makin bawel di rumah tuh. Pemfruan. Imannya makin turun atau gitu-gitu juga, akhlaknya gitu-gitu juga. Ini yang Nabi bilang, kam min shaimin alaysa lahu min syami ilal ju'an atas. Berapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa, cuma lapar mah haus doang. Nah, ketika kita tidak melaksanakan puasa dengan benar, hati-hati terutama ketika berbuka dan sahur. Karena pola makan itu kita latih justru di bulan Ramadan ini. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Latih tuh bulan Ramadan. Wahai manusia, makanlah makanan yang di bumi yang halal dan yang bagus untuk kesehatan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikuti hawa nafsu syaitan. Ternyata di dalam pola makan pun syaitan ikut campur itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia ikut campur, setiap aktivitas manusia dia ikut campur. Ingin merusak, membahayakan manusia. Nah, maka Allah mengatakan ketika selektif dalam mengkonsumsi makanan, hati-hati. Jangan ikuti hawa nafsu syaitan. Tapi gorengan enak tuh, kata setan. Gorengan asik banget, itu kata siapa? Kata setan. Itu jeroan enak banget tuh, kata siapa? Kata setan. Karena kata ilmu kesehatan tidak bagus. Makanya kita sebagai muslim harus tahu, harus mengerti makanan apa yang baik, makanan apa yang tidak baik. Nah, biasanya buka nih orang-orang ya udah jadi budaya kolak gitu. Itu budaya. Kolak. Ada gula, ada santan. Emang gurih banget. Ada gula, ada santan. Bah. Apalagi habis nggak makan sekian jam, ketemu kolak, wah adalah. Udah gitu bukanya pakai apa? Es buah. Es buah, ada sirup, wih, buahnya timun suri, emang enak banget, tapi bahaya banget. Enaknya banget, bahayanya banget, lo pilih deh. Apakah Anda menghendaki nikmat sesaat dengan penderitaan yang panjang, atau nikmat asal nikmat aja tapi kebahagiaan yang panjang? Itu loh pilihan kita tuh ketika mengkonsumsi makanan itu. Apalagi bukan puasa, ada durian nih, buah yalah. Itu mengkel. Ini pola makan itu pun termasuk bisikan syaitan. Sementara kita puasa ini melawan syaitan. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Syaitan itu ngelihat kamu dari satu tempat yang kamu nggak lihat dia. Kenapa? Syaitan itu bukan fisik. Dia bukan entitas. Dia action. Entitasnya jin dan manusia. Ya, jadi puasa itu
Berlatih diri melawan syaitan, melawan hawa nafsu. Hawa nafsu makan yang tidak sehat, melawan hawa nafsu akhlak yang tidak bagus. Itu puasa itu. Makanya 1 Syawal Aidil Fitri, kembali kepada fitrah manusia suci lagi. Asal makan tadi, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, tapi jangan keterlaluan makan itu. Gue liat Madi tadi 3 kali nambah. Lontong 1, tambah lagi 1, 3 aja udah buka tadi ya. Belum bentar nih, baru kelar tadi buka kan. Habis terawih hajar lagi. Kayak orang balas dendam. Apa gue lapar sekarang, bentar sih. Inilah kira-kira mari kita manfaatkan cara-cara puasa yang betul-betul bisa membangun keimanan, ketakwaan, akhlak kita dan kesehatan. Kita baca suratul Fatihah, bibarakatil Fatihah, kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bibarakatul Ramadan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita agar melaksanakan syahrul Ramadan sampai selesai dan pola buka dan sahur yang sehat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.